Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai air yang suci namun tidak mensucikan. Bagian yang pertama, yakni air mustakmal. Tapi sebelum kita membahas mengenai air mustakmal, terlebih dahulu kita akan mengetahui apa pengertian air yang suci namun tidak mensucikan. Jadi, air yang suci namun tidak mensucikan itu adalah air yang suci zatnya, sehingga jika mengenai benda lain itu tidak perlu disucikan karena tidak najis. Akan tetapi jenis air ini tidak bisa mensucikan sehingga tidak bisa digunakan untuk taharah seperti wudhu, mandi wajib, dan juga menghilangkan najis. Air yang suci namun tidak mensucikan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah air yang mustakmal, kemudian yang kedua adalah air yang tercampur benda suci yang lain. Sebelum kita mendefinisikan apa itu air mustakmal, terlebih dahulu perlu kita ketahui bahwasanya para ulama itu membagi air dari sisi banyak dan sedikitnya menjadi dua. Yang pertama adalah air yang sedikit, yakni air yang volumenya kurang dari 2 kulah atau 216 liter. Kemudian yang kedua adalah air yang banyak, yakni air yang volumenya mencapai 2 kulah atau 216 liter atau lebih. Air mustakmal itu adalah air yang sedikit atau air yang kurang dari 2 kulah yang telah digunakan untuk taharah yang wajib. Perlu digarisbawahi adalah air yang sedikit yang telah digunakan untuk taharah yang wajib. Jadi kalau digunakan untuk taharah yang sunnah itu tidak menyebabkan air menjadi mustakmal. Seperti misalnya contoh taharah yang wajib untuk mengangkat hadas. Yang pertama misalnya air bekas wudhu basuhan yang pertama. Jadi kalau wudhu basuhan pertama itu kan basuhan wajib. Kalau basuhan yang kedua ataupun basuhan yang ketiga itu adalah basuhan sunnah. Jadi kalau wudhu untuk basuhan pertama, air bekas wudhu pada basuhan yang pertama itu menyebabkan air itu berubah menjadi air mustakmal. Misalnya kita membasuh muka yang pertama, kita sunnahnya membasuh anggota wudhu itu kan 3 kali. Misalnya kita membasuh muka yang pertama, nah bekas air basuhan muka yang pertama, basuhan wajah yang pertama itu bekasnya itu berubah menjadi air mustakmal. Tetapi kalau misalnya bekas membasuh wajah yang kedua atau yang ketiga, maka bekas airnya itu tidak menyebabkan air itu berubah menjadi mustakmal karena basuhan yang kedua dan basuhan yang ketiga itu adalah bukan basuhan yang wajib, melainkan hanya basuhan yang sunnah. Demikian pula ketika membasuh tangan, basuhan tangan yang pertama itu menyebabkan air berubah menjadi mustakmal sisanya atau bekasnya, bekas kita membasuh tangan yang pertama. Tapi kalau kita bekas membasuh tangan yang kedua maupun yang ketiga itu adalah basuhan sunnah. Jadi air sisanya atau air bekasnya itu tidak berubah menjadi air yang mustakmal. Itu. Di sini saya mengutip dari kitab Al-Um. Imam Syafi'i berkata, Abdul Aziz bin Muhammad mengabari kami dari Muhammad, dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dengan memasukkan tangan beliau ke bejana, lalu beliau memasukkan air ke hidung, lalu berkumur 1 kali, kemudian beliau memasukkan tangan beliau dan mengguyurkan air ke wajah beliau 1 kali, dan mengguyurkan air ke kedua tangan beliau 1 kali. Lalu beliau mengusap kepala beliau dan kedua telinga beliau 1 kali. Imam Syafi'i berkata, Ibnu Uyainah mengabari kami dari Hisham bin Urwah dari ayahnya, dari Hamran Maula Utsman bin Affan, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa dia berwudu menggunakan bangku 3 kali 3 kali. Lalu dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, siapa saja yang berwudu seperti wuduku ini, niscaya segala dosanya keluar dari wajahnya, kedua tangannya, dan kedua kakinya. Imam Syafi'i berkata, ini bukanlah ikhtilaf, melainkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika berwudu terkadang 3 kali dan terkadang 1 kali. Sebab yang sempurna dan patut dipilih adalah yang 3 kali.
Sementara yang satu kali adalah sekadar cukup atau sah. Itulah sebabnya saya menyatakan mustahab bagi seseorang yang berwudu untuk mewudukkan wajahnya, kedua tangannya, dan kedua kakinya 3 kali, serta mengusap kepalanya 3 kali dengan mengusap kepala secara keseluruhan. Tapi jika dia hanya mengusap kepalanya 1 kali serta membasuh wajah, kedua tangan, dan kedua kakinya 1 kali dengan melakukan semua itu, maka itu sudah cukup baginya. Jadi ini adalah dalil bahwasanya basuhan yang wajib itu hanya 1 kali, sementara basuhan yang kedua dan yang ketiga pada wudhu itu adalah sunnah. Jadi bekas air basuhan yang kedua dan yang ketiga pada anggota wudhu itu tidak menyebabkan airnya berubah menjadi air yang mustakmal. Kemudian contoh dari tohara wajib berikutnya yang menyebabkan air berubah menjadi air yang mustakmal adalah air bekas mandi junub. Jadi dalam mandi junub yang wajib dibasuh itu adalah sekujur tubuh. Jadi bekas air untuk mandi junub itu hukumnya menjadi air yang mustakmal. Kemudian air bekas mencuci najis pada badan atau baju. Nah, adapun air yang telah digunakan untuk mencuci benda yang terkena najis itu dihukumi sebagai air yang mustakmal, yaitu suci namun tidak mensucikan jika terpenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, air tersebut sedikit atau kurang dari 2 kula, sebagaimana telah disebutkan di awal bahwasanya air mustakmal itu hanya ada pada air yang sedikit dan tidak ada pada air yang banyak. Kemudian yang kedua, air mendatangi najis. Seperti misalnya kain yang terkena najis, kita punya kainnya terkena najis, dicuci dengan cara diguyur air. Jadi kita masukkan dulu kain yang terkena najisnya ke dalam ember, kemudian kita datangkan air sampai air itu mencapai semua bagian kain. Kemudian kita goyang-goyangkan sedikit kainnya. Nah, maka kain itu berubah menjadi kain yang suci. Kemudian kita angkat. Nah, air sisa dari kita mencuci atau mensucikan kain tadi itu disebut sebagai air yang mustakmal. Berubah menjadi air yang mustakmal ketika sudah terpisah dengan kain tadi. Tetapi ketika masih bersama dengan kain tadi, belum kita angkat kain tadi statusnya belum berubah menjadi air yang mustakmal. Tapi setelah kita angkat kain, kita pisahkan dari kain, maka statusnya sudah berubah menjadi air yang mustakmal. Tetapi berbeda halnya jika najis yang mendatangi air. Misalnya kita punya air 1 ember atau setengah ember, kemudian kita punya kain yang terkena najis, kemudian kita masukkan kain yang terkena najis ke dalam ember yang sudah berisi air tadi, maka air yang ada di dalam ember tadi otomatis langsung berubah menjadi najis, air yang bernajis. Walaupun sebenarnya tidak ada perubahan pada air. Ketika benda najis itu dimasukkan ke dalam air, maka otomatis langsung airnya berubah menjadi najis. Kemudian syarat yang ketiga itu tidak berubah salah satu dari 3 sifat air. Tidak berubah salah satu dari 3 sifat air, yakni rasanya, warnanya, dan juga baunya. Kemudian yang keempat, berat air itu tidak bertambah setelah dikurangi kadar air yang diserap oleh benda najis yang disucikan. Kemudian yang kelima, benda yang disucikan atau yang terkena najis berubah menjadi suci. Nah, kalau kelima syarat ini itu tidak terpenuhi, maka air menjadi najis, bukan menjadi mustakmal. Nah, jadi kita simpulkan bahwasanya syarat-syarat air mustakmal, air yang sudah digunakan untuk taharah, mengangkat hadas seperti wudhu dan mandi junub itu dihukumi sebagai air mustakmal, sehingga tidak sah digunakan untuk taharah jika terpenuhi 4 syarat berikut. Yang pertama, ini syarat-syarat air mustakmal. Yang pertama, air tersebut sedikit atau kurang dari 2 kula. Kemudian yang kedua, air tersebut telah digunakan untuk taharah yang wajib, seperti basuhan pertama pada wudhu ataupun pada mandi junub, atau telah digunakan untuk mensucikan benda yang sudah terkena najis. Dan ini taharah yang wajib. Kalau misalnya taharah yang sunnah, misalnya mandi untuk sholat Jumat, maka air bekasnya itu tidak berubah menjadi air mustakmal. Air bekas misalnya mandi sebelum sholat Jumat, kita mandi biasa, airnya tidak berubah menjadi air yang mustakmal karena itu sunnah, bukan wajib.
hukumnya tidak wajib. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, air tersebut sudah berpisah dari anggota toharo, Dengan demikian, jika air tersebut masih berada atau masih menempel atau bolak-balik di anggota toharo pada tubuh, maka belum disebut sebagai air yang mustakmal. Disebut air mustakmal ketika air itu sudah terpisah dari anggota toharo. Kemudian syarat yang terakhir, yang keempat adalah orang yang melakukan toharo tidak berniat ightiras. Ightiraf itu ialah niat menciduk air menggunakan tangan. Mengenai ightiraf ini nanti kita akan bahas pada pembahasan berikutnya. Sekian pembahasan mengenai air yang mustakmal. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.